Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, yakni Muhammad Yusuf Kalla atau Pak JK, sepertinya posisinya semakin tidak menguntungkan alias semakin terdesak. Setelah nama beliau mencuat dalam dugaan kasus ijazah Pak Jokowi yang akhirnya beliau melaporkan respon ke Bareskrim Polri, sekarang netizen mulai menguliti Pak JK dengan mengangkat jejak rekam dan juga jejak digital Pak JK yang berujung dirujak netizen. Apalagi Ferdinand Hutahian tapi sudah mensomasi Yusuf Kalla atas pernyataan beliau saat mengisi ceramah di Masjid UGM. Dan ini sangat menarik, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana kuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Prof. Firmanto, lagi-lagi membungkam omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya pengacaranya yang bernama Refli Harun. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bung Hasan Nazbi, mantan kepala PCO dan juga sekarang menjadi komisaris Pertamina, membungkam omon-omon dari Pak JK yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintah katanya nggak nyambung dengan masyarakat. Waduh. Dan yang paling terakhir, Roy Suryo kan selalu mengatakan bahwa YouTuber Nusantara itu ceboker Nusantara. Ternyata ceboker itu ada artinya, teman-teman. Nanti kita dengarkan apa artinya dari Bang Jemi, salah satu anggota kita, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, inilah contoh-contoh tayangan dari ceboker Nusantara. Ceboker Nusantara. Apa lu bilang? Cebokers? Lu tahu nggak sih kepanjangan dari cebokers itu? Cebokers itu adalah cerdas bongkar kebohongan Roy Suryo. Jadi kalau lu ngomong cebokers, berarti lu sedang ngomongin kebohongan diri lu sendiri. Karena sekali lagi kepanjangan dari cebokers itu adalah cerdas bongkar kebohongan Roy Suryo. Paham lu? Anjay. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya Ferdinand Hutahian, Managing Director Ferdinand Hutahian & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kalla atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial sebagaimana berikut ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati. Itu adalah video yang beredar luas di media sosial ceramah Saudara Yusuf Kalla yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam. Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen. Karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid. Pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila Saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Demikian saya sampaikan, saya Ferdinand Hutahian. Saya berharap sekali lagi, Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya minta maaf tidak menyebut nama Anda sebagai bapak tetapi sebagai saudara.
karena ini adalah persoalan hukum dan kita semua setara di hadapan hukum. Kami berikan 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada seluruh umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Aman ya. Buat Bapak Yusuf Kalla, Bapak kenapa sih dari kemarin bikin pernyataan yang panas terus? Hah? Awalnya tentang BBM lah, ijazah Pak Jokowi. Mungkin karena rakyat nggak kepancing, sekarang Bapak ngomongin soal agama. Kok bisa sih Pak? Kok bisa? Setahu saya nih di ajaran agama saya nggak ada yang seperti Bapak bilang. Yang ada, Yesus mengajarkan dia mati untuk menembus dosa umat manusia. Nggak ada tuh yang seperti Bapak bilang. Nggak ada. Maksudnya, saya ini sebagai seorang stand up komedian aja, tidak sepintar Bapak. Kami di stand up itu tidak bisa tuh ngomongin agama lain tuh. Kalaupun mau ngomongin agama sendiri, dan itu pun kalau punya keresahan Pak. Nggak sembarang ngomong kayak Bapak gitu loh, yang lebih pintar. Please lah Pak, tolong dikurang-kurangin yang kayak gini-gini Pak. Bukan apa-apa gitu. Cukup Poso dan Ambon yang akhirnya bentrok soal agama. Jangan seluruh Indonesia. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan Bapak atau tidak, tapi pasti Bapak tahu ada hubungannya atau tidak. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu enggak nyambung. Dalam negara demokrasi akan selalu ada orang yang tidak puas. Nah, ini yang saya bilang waktu itu. Kalau tingkat approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih 70% atau bahkan masih 60%, kita tidak bisa serta-merta bilang, wah ini pemerintah jelek komunikasinya ini. Wah ini pemerintah nih, kacau balau nih komunikasinya. Bukti masyarakat masih percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, masih puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sebenarnya, saya udah bilang, mungkin waktu itu nggak banyak waktunya untuk menyampaikan 2 sayap yang dimiliki oleh pemerintah sehingga bisa terbang begitu approval ratingnya. Ada sayap komunikasi, ya berita yang disampaikan, narasi yang disampaikan, ada sayap program kerja. Dan jangan remehkan propaganda yang dilakukan melalui program kerja. Kalau dalam istilah kerennya ada orang yang menyebutnya ini sebagai optic driven policy. Jadi atau optic driven policy. Komunikasi itu yang dilihat oleh publik adalah apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau program-program pemerintah itu sukses di lapangan, maka masyarakat yang melihatnya itu akan menganggap itu sebagai bahwa pemerintah itu baik kerjanya, termasuk juga komunikasinya baik karena proven di depan mata mereka. Makanya seringkali misalnya keberhasilan dalam program kerja ini disebut sebagai silent success. Jadi kesuksesan yang nggak banyak keluar-keluar tapi masyarakat bisa melihatnya. Beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun. Adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, dan kita tidak punya alternatif lain. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Teman-teman, saya kira media juga mencatat beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya nggak ada urusan. Masalah tadi disampaikan ada persoalan-persoalan sebagainya ya silakan buktikan aja. Karena masing-masing kan punya dalil silakan aja kan gitu. Sederhana itu. Jadi saya pikir
kita fokus aja dan saya lanjutin. Dan saya tanya terakhir. Bang Refli. Pak Oto nggak pernah nitip sesuatu kaitannya ini, karena Pak Oto bagaimanapun juga sekarang pejabat negara. Beliau wakil menteri koordinator hukum dan HAM ya. Iya, nggak ada. Ya kalau ya tadi saya sampaikan kalau Bapak itu kan memang kuasa hukum yang sebelumnya. Jadi begitu Bapak naik menjadi Wamenko ya. Dan nggak pernah menitipkan sesuatu, pesan sesuatu. Nggak ada. Satu kalimat pun misalnya. Nggak ada. Beliau melihat ini berproses. Dan ini sebenarnya kan hal sederhana. Ya. Ada orang diduga difitnah dan dicemarkan nama baik, dalam hal ini Pak Jokowi, tinggal kita buktikan aja kan. Dan ini sudah mengkerucut. Udah tinggal ujung lah kira-kira seperti itu. Di dalam dinamikanya ada restoratif justice, ada permohonan-permohonan minta maaf dan sebagainya. Ya itu saya pikir dinamika kebenaran. Karena kenapa sih bilang dinamika kebenaran? Karena orang ini mengakui bahwa ijazah itu asli. Dan memang dari awal ijazah itu asli. Sudah diverifikasi oleh UGM sebagai orang yang mengeluarkan. Sudah digunakan juga berkali-kali dan dicek juga oleh Puslapor Polri 2 kali. Pada saat di Mabes dan sekarang, saya pikir tinggal kita bawa aja ke persidangan, tinggal kita proses aja ntar tindak lanjut seperti apa. Kalau memang nanti dalam persidangan Bapak diundang untuk hadir menjelaskan dan memperlihatkan, ya kita datang seperti itu. Kalau memang tindak lanjutnya nanti pihak jaksa memp21kan, tinggal kita ikut sertakan dalam proses berikutnya kan seperti itu. Sehingga memang ini harus di-clearkan. Karena tadi juga di sini ada persoalan-persoalan baru, ada juga dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang kita lihat sama-sama nih dari tadi nih. Saya cuman ketawa ke TV, bingung juga saya. Ini kok agendanya jadi carut marut gitu kan. Tapi intinya adalah ketika kita sedang dalam era post-truth, ya, di mana kebenaran itu terkesan diabaikan, yang ada itu emosi di dalamnya. Kita punya suatu paham dan kita emosi seperti itu kan. Sehingga akhirnya kan ya inilah gesekan-gesekan. Jadi saya pikir ya perlu etika di dalamnya, maka pasal 433 itu hadir, 434 itu hadir. Artinya masih relevan. Oke, gitu. Kira-kira gitu. Tapi saya tanya, sekarang dari tersangka yang tersisa, kalau seandainya kita bicara andai, mengajukan RJ, apakah Pak Jokowi mau memaafkan dan memberikan pengampunan? Jadi kan Bapak juga sudah sampaikan secara gamblang ya, disampaikan juga bahwa ya kalau orang-orang datang mau minta maaf ya silakan. Tapi mengenai proses dan sebagainya kan itu kan kewenangan daripada penyidik. Sama kayak sekarang nih, Pak Rismon datang kemudian berproses, semua proses sudah dilaksanakan secara administratif, sudah diminta keterangan dan sebagainya gitu kan. Tapi kan sampai saat ini kan masih berproses di penyidikan. Apakah mereka akan gelar dan sebagainya, menentukan dan sebagainya, kan itu mekanisme di beliau. Jadi Bapak pun tidak punya kapasitas untuk mengatakan henti dan tidak. Tetapi sebagai pihak yang merasa dirugikan atas aduannya, tentu boleh saja memaafkan kan gitu. Jadi sehingga kita tidak boleh menutup, tetapi mengenai mekanisme penyelesaian secara hukumnya ya biarin penyidik yang menjalankan. Kira-kira sih seperti itu. Baik. Saiful Mujani dilaporin dugaan makar, beneran pembungkaman atau ujian demokrasi. Terus rame, pada teriak rezim otoriter lah. Tapi tunggu dulu teman-teman, masa dikit-dikit dibilang pembungkaman? Poinnya gini, kita setuju banget. Kritik buat pemerintah itu vitamin demokrasi yang memang mutlak diperlukan. Tapi kalau narasinya udah masuk ke provokasi, fitnah, dan dugaan makar, bahwa kasus ini ke aparat hukum, itu jalan paling beradab. Polanya gini deh, pemerintah kan gak ikut campur nih di sini. Polisi itu posisinya cuma jadi wasit netral. Status dilaporin itu belum tentu salah. Dan ini justru momen buat nguji fakta, bukan asumsi. Kepolisian bakal ngecek secara profesional dong. Dan ini murni kebebasan berpendapat atau memang beneran masuk delik pidana makar. Faktanya ini itu ujian kedewasaan demokrasi buat kita semua. Kebebasan bicara itu selalu datang sepaket sama tanggung jawab hukum dong. Nggak bisa kita asal cuap-cuap, tapi nggak dipertanggungjawabkannya. Daripada debat saling senggol, bukankah lebih baik diuji secara undang-undang? Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian
Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang somasi terbuka yang dilayangkan oleh Ferdinand Hutahian kepada Pak JK, mantan Wakil Presiden Indonesia 2 periode di era Pak SBY dan juga era Pak Jokowi. Dan juga tadi ada seorang komika yang ikut menyemprot Pak JK yang sedikit menyenggol-nyenggol ajaran Kristiani, ajaran saudara-saudara kita, menyinggung soal syahid, mati syahid, dan lain sebagainya. Ya ini kan hal yang sensitif. Kok Pak JK bisa-bisanya mengangkat tema ceramah seperti ini di Masjid UGM? Nah ini kan bisa jadi bumerang buat Pak JK. Ini bahaya Pak. Nah ini tadi Ferdinand sudah menuntut Pak JK minta maaf atas pernyataannya. Nah yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Pak JK akan minta maaf? Nah, dan ketika Pak JK tidak minta maaf, apakah akan dilaporkan ke pihak kepolisian? Waduh, ini semakin menarik saja kasus-kasus ataupun isu-isu politik belakangan ini, teman-teman. Tapi Pak JK memang kalau kita lihat ya, sebulan 2 bulan belakangan ini selalu mengeluarkan statement-statement yang bikin gaduh, teman-teman. Kita urut saja, mungkin yang pertama, yang paling pertama ya, ketika Selat Hormuz masih ditutup, gejolak harga minyak sangat luar biasa. Tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara sudah pada menaikkan harga minyaknya. Dan Pak JK ikut mengusulkan Indonesia, pemerintah, agar menaikkan harga BBM. Dan ini tentunya usulan yang kurang baik gitu. Karena kalau harga BBM naik, tentu harga bahan pokok naik, transportasi umum naik, dan ada hal-hal yang pasti mengalami kenaikan, Pak. Dan ini juga yang tidak diinginkan Presiden. Makanya Presiden, pemerintah dalam hal ini tidak menaikkan harga BBM. Sampai-sampai Mas Wapres Gibran kemarin minta maaf kepada Pak JK. Waduh. Kemudian ada lagi statement Pak JK yang tidak kalah menyita perhatian publik. Ketika beliau menyatakan bahwa akan ada chaos di Juni sampai Agustus. Nah ini pertanyaan saya Pak. Dari mana datanya gitu? Dan siapa yang akan melakukan chaos? Dan kemudian pertanyaannya, kok Pak JK tahu? Nah, ini kan bisa menimbulkan spekulasi dan juga bisa menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Dan chaosnya ini untuk apa? Tujuan chaosnya untuk apa gitu? Dan isu apa yang akan diangkat dalam chaos itu? Apakah harga BBM? Ini kan perlu dijawab, teman-teman. Nah, terakhir Pak JK juga mengatakan bahwa ya Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya biar persoalan ini selesai. Nggak selesai, Pak. Persoalan ini nggak selesai. Pak Jokowi ijazahnya itu sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya kepada gerombolan pembenci ini saat gelar perkara khusus. Dan hasilnya apa? Tidak selesai juga persoalannya. Ditambah mereka mendapatkan isu baru lagi. Jadi kalau Pak Jokowi menunjukkan itu hanya menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Dan ya asas hukum kita tidak seperti itu kata Pak Jokowi kan. Ini kebalik-kebalik kata Pak Jokowi. Dan dalam pidato Pak Jokowi juga saat ulang tahun YouTube Nusantara kan sudah dijelaskan juga. Ya jangan membuat statement-statement yang bisa bikin gaduh. Nah ini statement Pak JK ini luar biasa gitu. Komika tadi aja bilang statement Pak JK suka bikin gaduh. Nah mending Pak JK diam aja gitu ya kan. Mending Pak JK menikmati masa pensiun, masa tua. Ya kalau memang mau berkomentar dengan hal-hal yang positif. Yang bisa membuat masyarakat menjadi tidak cemas, tidak takut, tidak panik dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa Pak ya. Semoga Pak JK selalu sehat ya. Semoga Pak JK selalu bisa memberikan pesan-pesan positif kepada bangsa kita. Tapi tadi Pak JK juga sempat mengatakan katanya komunikasi pemerintah dengan rakyat ini kurang baik gitu ya kan. Ya langsung ditepis oleh Bung Hasan Nasbi. Aduh. Gimana teman-teman ya? Saya bingung. Adalah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.